basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga videonya berkah. Jadi kali ini karena lagi bulan Ramadan, jadi banyak kan teman-teman semua yang pada nanya-nanya tuh, Ipo gimana sih puasa di Jepang gitu, gimana sih kerja sebagai perawat dan puasa kayak gitu. Jadi di sini aku mau cerita banyak tentang susah payahnya puasa di Jepang kalau kita lagi kerja perawat kayak gitu. Nah, kan beda tuh kalau kerja perawat sama kerja yang kayak mungkin kayak di pabrik atau di restoran atau apa gitu. Nah, kan biasanya kalau kayak gitu kan dia pakai jadwal masuk kerja dari pagi sampai sore gitu. Jadi puasanya itu enak gitu. Nah, kalau kita kerja sebagai perawat, guys. Jadi kerjanya itu kan pakai shift, sama ya kayak di Indonesia juga perawat kan kerjanya pakai shift ya kalau di rumah sakit kayak gitu. Jadi kayak di sini juga kayak gitu. Jadi kan pakai shift. Jadi kalau kami itu ada 5 shift, cuman karena kami masih baru, kami hanya dapat 4 shift. Shift yang pertama itu adalah shift pagi. Nah, shift pagi ini guys, itu shift yang paling enak menurut aku. Kenapa? Karena itu shiftnya sangat-sangat cocok untuk orang yang lagi puasa. Nah, di sini di Jepang puasa itu kan kita udah tahu ya, kalau di Jepang itu puasa sekitar 16 jaman kayak gitu. Lah, beda sama di Indonesia. Kalau Indonesia mah kayaknya 12 jaman gitu kan, 12 jaman gitu. Jadi di Jepang itu puasanya lebih lama gitu. Kalau di Jepang kan dia 16 jaman kayak gitu. Nah, kalau kita pas masuk si pagi ini, itu kan masuknya dari jam 7 sampai jam 4. Nah, istirahatnya itu jam 1 sampai jam 2. Jadi pas kita itu masuk kerja jam 7, kita istirahatnya jam 1, pas sholat zuhur. Maksudnya kan jam 2, jam 4 kita udah pulang, udah pas masuk sholat asar, kita bisa sholat asar, nah siap sholat asar kita bisa pulang. Nah, sampai rumah jam 6 bisa buka gitu. Nah, di Jepang itu kita puasa sahurnya itu dari jam 3, jam 3-an. Kalau misalnya kayak masih di awal-awal kemarin itu jam 3 lewat 40-an gitu. Makin lama kan makin maju tuh waktunya. Jadi kalau misalnya kayak di akhir-akhir itu sekitar jam 4 lewat 20-an cuman kayak gitu kan. Jam 4 lewat 20 menit kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sahur jam 3 maksudnya salah. Maksudnya kita sahur dari jam 3 lewat 20 menitan kayak gitu. Jam 7 kita kerja, jam 4 kita pulang. Nah, jam 6 lewat sekitar 40 menitan kayak gitu. Nah, buka puasa kayak gitu. Jadi itu dihitung itu sekitar 16 jam lah kalau kita puasanya. Nah, kalau masuk ke dinas yang ke shift yang kedua, yaitu shift Osomaru-ichi. Nah, si Osomaru-ichi ini, teman-teman, masuknya itu dari jam 11 pagi, sampai jam 8 malam. Nah, itu istirahatnya dari jam 3 sampai jam 4. Ini tuh waktu yang gak terlalu bagus sih menurut aku. Kenapa? Karena kita masuk jam 11, itu belum masuk sholat zuhur. Dan kita istirahat itu di jam 3. Jadi jam 3 itu udah di akhir-akhir zuhur. Bisa sholat sih, cuman di akhir-akhir zuhur. Nah, siapnya itu sampai jam 4. Jam 4 itu awalnya asar. Jadi kita sholat zuhurnya di awal. Sholat zuhurnya di akhir, sholat asarnya di awal kayak gitu. Nah, gimana maghribnya Ipo? Itulah dia yang aku bilang, jadi nggak enak shiftnya maghribnya lewat. Ya gimana mau dibuat ya kan. Nah, jadi gimana buka puasanya pun lewat juga. Tapi kalau misalnya kayak cuman mau minum doang itu bisa. Jadi kita kayak bentar ya aku minum kayak gitu kan, itu bisa. Jadi kan nggak lama doang gitu, nggak lama tapi ya gitu. Tapi kalau untuk kayak makan atau apa gitu nggak bisa lah. Jadi kita kalau misalnya shift ini tuh kita makannya itu jam 8 gitu. Itu jadi kita puasa sekitar 17-an jam gitulah gitu kan, 17-18 jam gitu. Nah, masuk ke shift yang selanjutnya, yaitu shift Osofree. Osofree itu maksudnya kan kami ada tempat rumah sakit itu ada 2 lantai. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah kayak gitu kan. Jadi kalau Osofree kita kerjanya atas bawah kayak gitu. Jadi Osofree itu masuknya kan dari jam 12 sampai jam 9 malam. Jadi kalau masuk kita jam 12 itu waktu zuhur udah masuk sholat zuhur sih. Jam 11-an 50 menit gitu udah masuk sholat zuhur, udah bisa sholat zuhur, tapi waktunya giri-giri gitu. Waktunya kayak nyesa gitu. Jadi kalau misalnya sholat zuhurnya masih bisa sih masuk. Tapi kita kayak buru-buru gitu lah sholatnya kan. Terus
istirahatnya itu dari jam 4 sampai jam 5, jadi bisa sholat asar kan. Nah, lagi-lagi sholat maghribnya lewat. Nah, itu gak enak kalau shiftnya itu siang ya kan. Pulangnya jam berapa? Jam 9. Nah, jadi buka puasanya jam berapa? Jam 9. Lo bisa buka puasa sih jam 6-an kayak gitu kan. Tapi lo buka puasa jam 6 cuma bisa minum, paling nggak makan permen lah kayak gitu. Gak bisa lah sambil kerja makan ngemil gitu, nggak bisa. Di sini mah nggak bisa. Jadi kita nggak bisa lagi kerja, izin ya aku makan, aku soalnya puasa, nggak bisa. Soalnya di sini juga nggak ada orang puasa. Nah, jadi jam 9 kita pulang, jam 9 baru kita bisa makan. Kalau misalnya kayak kita bawa bontot atau bawa bento, nah saat dari di tempat kerja siap, kita kan ada kayak ruangan buat ganti baju, kita bisa makan di situ. Cuman kalau aku sih lebih seringnya ganti baju terus pulang ke rumah, makannya di rumah gitu. Jadi kok bulan puasa jarang bawa bento. Nah, masuk sip yang selanjutnya itu sip Osoni. Osoni ini adalah sip yang paling lama kita puasanya kalau misalnya kita masuk Osoni. Nih bayangkan, Osoni ini masuknya dari jam 1 siang teman-teman. Jadi jam 1 siang tuh kan, kita sahur itu jam 3 lewat 20 menitan. Nah, kita masuk mulai kerja jam 1, sholat zuhurnya dapat ya. Soalnya di sini zuhur tuh jam 11 lewat 50-an udah zuhur. Nah, kita masuk kerja jam 1. Kita istirahat jam 4. Jam 4 itu udah asar ya. Jadi kita bisa sholat asar jam 5 udah sampai dari jam 4 sampai jam 5. Jam 5 kita mulai masuk kerja lagi. Maghribnya gimana? Maghribnya lewat lagi. Nggak bisa izin buat sholat gitu. Ya kalau itu sih kayak pandai-pandai ya, kalau misalnya kayak mau curi-curi waktu atau gimana gitu ya kan. Cuman keseringan sih susah, soalnya kan di sini mah kerjanya serba keburu-buru, cepet-cepet gitu, nggak bisa yang kayak lambat-lambat. Nah kalau misalnya kayak kita hilang sebentar aja langsung nyariin, ibu mana kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya sholat maghribnya gimana ya, lewat. Buka puasanya juga lewat, paling enggak kalau buka puasa cuman kayak minum doang lah buat biar buka puasa kayak gitu kan. Makannya ya tetap kita pulang jam 10 malam. Jadi kita baru bisa makan jam 10 malam. Jadi kita sahur dari jam 3, makan itu jam 10, jadi kita puasanya 20 jam. Ya tapi kayak gitu kan teman-teman, jadi makin greget nggak sih? Kerjanya lemas enggak sih? Kalau kerjanya lemas enggak lemas, cuman ya kalau dipikir-pikir kalau udah jam 10 malam kita siap kerja itu udah nggak selera lagi makan. Lu kalau kalian tuh kalau misalnya kayak udah siap dari jam 1 siang kerja sampai jam 10 malam gitu, yang makan sahurnya dari jam 3 pagi. Nah, jam 10 malam itu kayak perut itu udah nggak niat mau ngapa-ngapain, juga udah nggak niat. Biasanya sih aku kalau misalnya pulang ke rumah, kalau misalnya kayak ada makanan dimakan, kalau enggak ya masak kayak gitu. Nanti jam 11-an baru bisa siap makan kayak gitu. Jam 11-an baru buka. Nah, jam 11, jam 2 pagi udah bangun lagi. Itu kita cuman tidur sekitar berapa ya? Sekitar 3 jaman kayak gitu. Sekitar 3 jaman cuman kita tidur, udah bangun buat sahur lagi. Nah, kalau kita masuknya biasanya kalau misalnya kita udah oso yang sip-sip siang itu biasanya nggak pernah habis siang, pagi tuh nggak pernah. Biasanya habis siang libur dulu baru masuk sip pagi, atau paling nggak sipnya masih lanjut siang kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya sahurnya jam 2, biasanya habis sahur apa? Tidur. Habis sahur tidur, terus nanti bangun, nanti udah jam 10 atau jam 9 baru bangun, baru kerja lagi. Jadi tidurnya nggak di malam, tidurnya di pagi. Ya penyesuaian waktu lah kayak gitu. Dan itu rasanya, bayangin aja kamu udah dari pagi, makannya itu dari jam 3 pagi kamu makan. Nah habis itu baru puasa kan sampai jam 1. Jam 1 mulai kerja. Jam 1 itu udah lemas, tapi itu masih mulai kerja. Kita kerja 8 jam, 1 jam istirahat, jadi 9 jam sampai jam 10. Nah jam 10 itu siap kerja. Kita masih siap kerja, jam 10 pulang kayak gitu kan. Kita masih ganti baju dulu, karena kan baju kerja sama baju di luar kan beda gitu. Nah kita ganti baju dulu. Udah ganti baju berapa menit? Sekitar 15 menit. Nah dari tempat kerja ke rumah
itu masih membutuhkan waktu. Kalau aku sih ya, dari tempat kerja ke rumah itu membutuhkan waktu 15 menit naik sepeda. Bayangin jam 10 malam lu pulang, yang puasanya udah 20 jam pulang naik sepeda. Dan jalan di Jepang ini, karena kebetulan mungkin sih kami kan tinggalnya kayak di ya pinggir-pinggiran desa kayak gitu, jadi jalannya itu kayak gini. Lu bayangin kita tuh puasa dari jam pagi, jam 3 pagi kita puasa, terus kerja dari jam 1 sampai jam 10, pulangnya itu kita masih menggayuh sepeda, dan jalannya itu naik turun. Rasanya mantep. Lemas sih, Po. Udah nggak terbilang lagi. Kayak gitulah, itulah namanya perjuangan hidup, teman-teman. Jadi nggak semua orang yang bilang enak ya kerjanya di sana, enak ya gajinya besar, enak. Tapi nggak semudah itu juga, guys. Semudah itu Ferguson tinggalnya hidupnya. Kayak gitulah. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya dibilang ikan bisa nggak usah puasa lah, ntar puasanya diganti kayak gitu, bener. Cuman tapi lebih enak tuh puasanya kayak bulan Ramadan gitu kan. Jadi ya selagi bisa puasa kita harus tetap puasa, harus tetap semangat, karena puasa itu menyehatkan badan kita. Oke teman-teman, jadi kita puasanya itu ikhlas dari hati biar semangat. Walaupun kita puasanya 20 jam dan kita kerja, kita harus tetap semangat. Karena banyak hal-hal positif dari kita berpuasa. Salah satunya menyehatkan badan. Jadi yang badan kita itu yang tiap hari mengkoleksi lemak berkurang. Jadi Po makin kurus selama puasa di Jepang. Puasanya 20 jam kurus. Gak makin kurus, tetap gemuk tuh, tetap gemuk. Oke, jadi kayak gitulah curhatan hati. Kita puasa 20 jam dan kerja 8 jam kayak gitu, tapi kita harus tetap semangat puasa. Oke teman-teman, makasih udah dengerin curhatan aku, makasih udah lihat video aku. Kalau mau komen boleh, kalau mau tanya-tanya yang lain boleh, mau kasih aku minta bahas apa gitu. Maaf ya, agak lama agak dengerin puasa karena jadinya pada dadah teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah.